Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora, Program Studi Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Lufi Fauzia dengan NIM 2230711060 dan rekan saya Akbar Devriansyah dengan NIM 2230711059 dan juga Muhammad Raihan Arifin dengan NIM 2230711045. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Kami akan membahas tentang hukum-hukum privat. Hukum Administrasi Negara. Hukum administrasi negara juga dikenal sebagai hukum publik. Hukum publik adalah cabang hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan hubungan antar pemerintah dan warga negara. Hukum administrasi negara meliputi banyak topik termasuk hukum perdata publik, hukum pidana publik, hukum tata negara, dan hukum administrasi publik. Hukum administrasi negara mencakup 3 aspek yaitu pemerintah, administrasi, dan yudikatif. Hukum administrasi negara memiliki beberapa prinsip yaitu legalitas, proporsionalitas, kesehatan, dan kapasitas hukum. Hukum administrasi negara memiliki beberapa sumber hukum yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah, dan putusan pengadilan. Hukum privat. Hukum privat atau hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu-individu dalam masyarakat. Hukum kontrak menetapkan kewajiban dan hak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian, seperti pembelian atau penyewaan barang atau jasa. Hukum kekayaan intelektual melindungi hak cipta, paten, dan merek dagang. Hukum warisan menetapkan bagaimana harta benda individu dipindahkan setelah kematian, dan hukum perburuhan mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha. Hukum privat memiliki beberapa prinsip yaitu yang pertama, kemerdekaan berkontrak, yang kedua, perlindungan hak milik, yang ketiga, prinsip keadilan, yang keempat, prinsip keterbukaan. Hukum privat memiliki beberapa sumber hukum yaitu undang-undang, keputusan pengadilan, kebiasaan, dan perjanjian. Beberapa hukum privat penting yang dapat disebutkan adalah yang pertama hukum kontrak, yang kedua hukum perdata, yang ketiga hukum kapalitan, yang keempat hukum perburuhan, yang kelima hukum pajak, yang keenam hukum dagang. Hukum privat bila tidak terlaksana dengan baik dapat berdampak negatif pada berbagai aspek dalam masyarakat dan dunia bisnis, seperti hilangnya kepastian hukum, pelanggaran hak-hak konsumen, tumbuhnya praktik bisnis yang tidak etis, merugikan kepentingan publik. Dalam kesimpulannya, hukum privat yang tidak terlaksana dengan baik dapat berdampak negatif pada berbagai aspek dalam masyarakat dan dunia bisnis, sehingga penting untuk menjaga pelaksanaan hukum privat yang baik dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Untuk menjalankan sistem hukum privat dengan baik, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, menetapkan aturan yang jelas, mempertahankan independensi sistem peradilan, menjamin akses ke pengadilan, menghormati hak-hak individu, menjaga keamanan dan ketertiban, meningkatkan kesadaran hukum. Upaya pemerintah dalam mengatur hukum privat dapat dilakukan dengan beberapa cara. Menetapkan undang-undang dan peraturan, membentuk badan regulasi, memberikan sanksi, mendorong pendidikan hukum, melakukan reformasi hukum, perbedaan antara hukum administrasi negara dan hukum privat. Perbedaan utama antara hukum administrasi negara dan hukum privat adalah pada subjek hukum yang diatur oleh masing-masing jenis hukum tersebut. Hukum administrasi negara mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat, sedangkan hukum privat mengatur hubungan antara individu atau badan hukum. Selain itu, hukum administrasi negara biasanya memiliki sifat imperatif dan bersifat mengikat secara umum, sedangkan hukum privat biasanya bersifat kontraktual dan mengikat hanya antara pihak-pihak yang terlibat. Perbedaan lainnya adalah dalam proses penyelesaian sang sengketa dalam hukum administrasi negara, sang sengketa yang terjadi antara warga negara dan pemerintah akan diselesaikan melalui jalur administratif seperti pengaduan kepada ombudsman atau lembaga pengawasan lainnya, atau melalui jalur
peradilan administrasi. Sedangkan dalam hukum privat, sang sengketa antara individu atau badan hukum swasta akan diselesaikan melalui jalur peradilan sipil. Nah, dalam kesimpulannya, hukum administrasi negara dan hukum privat memiliki perbedaan dalam cakupan dan ruang lingkup, proses penyelesaian sang sengketa, serta peran pemerintah dalam mengambil keputusan. Hubungan antara hukum administrasi negara dan hukum privat. Meskipun hukum administrasi negara dan hukum privat memiliki cakupan dan ruang lingkup yang berbeda, namun keduanya saling terkait dan berdampak satu sama lain. Hukum administrasi negara dan hukum privat saling terkait dan berdampak pada kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, perizinan usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan salah satu contoh dari hubungan antara hukum administrasi negara dan hukum privat. Perizinan usaha tersebut merupakan aturan dari pemerintah yang harus dipatuhi oleh individu atau perusahaan yang ingin menjalankan usahanya. Dalam kesimpulannya, meskipun hukum administrasi negara dan hukum privat memiliki perbedaan cakupan yang ruang lingkup, namun keduanya saling terkait dan berdampak satu sama lain, terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi negara dan penyelesaian sang sengketa. Selanjutnya, hukum privat memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat. Yang pertama, melindungi hak individu. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketiga, mendorong pedagang yang sehat. Dan yang terakhir, mendorong inovasi dan investasi.